We will start with part of speech. Of course, in part of speech, kita punya 8 part of speech di sini, but before we start, I will give you several tips dalam learning English. Ya, yang pertama, we have to be patient dan make sure you are ready. That's why I ask you to turn on your camera. Jadi tadi saya sarankan untuk turn on your camera untuk menunjukkan bahwa kalian memang sudah ready untuk belajar. Lalu just believe in yourself generally that you can learn this. You will love this course karena sekarang mau nggak mau kalian akan bersinggungan dengan bahasa Inggris. It's a work without border, especially the digital work. Jadi paling nggak kalian bisa bergaul di dunia internasional through your phone, social media. Even better if nantinya ketika kalian bisa join the international community di dalam banyak forums or nantinya saat bekerja. Ada 8 main parts dari part of speech. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda, lalu pronoun, ada kata ganti, adjective itu kata sifat, verb atau kata kerja, ada adverb keterangan, conjunction, connecting words, lalu ada preposition and interjection. All of this ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan ketika kita mau menyusun suatu kalimat. Kalau Indonesia kita punya SPOK, subject, predicate, object. It's the same with English. Kita juga punya itu di dalam bahasa Inggris, but these are the words that we can use to build a sentence. Jadi ketika kita mau menyusun suatu kalimat di dalam bahasa Inggris, we have to know yang mana yang kata benda, yang mana yang kata ganti, yang mana yang kata sifat, bagaimana menggunakan kata kerja, bagaimana menambahkan keterangan, bagaimana menggunakan kata sambung, bagaimana menggunakan kata depan, dan juga bagaimana menambahkan articles atau interjection. Oke, noun itu bisa orang, bisa tempat. Kalau kita berbicara dengan noun itu kata benda, it can be sebuah negara, it can be a person, it can be place, it can be your phone, it can be a lecture. Bisa sebuah gagasan, misalnya gagasan kata benda yang berupa gagasan. Contohnya paling basic maybe Pancasila. It's an idea, but it's a noun. Itu adalah sebuah kata benda. Lalu nouns itu biasanya dia posisinya adalah sebagai subject or object of the sentence. Jadi misalnya who we have here, misalnya Novia Emilia. Novia Emilia is a name of a person. Jadi dia akan menjadi noun. Novia Emilia is studying. Nouns-nya adalah Emilia, is adalah to be-nya, studying adalah verb. So we have ada subjeknya sama, subjek dan predicate. Untuk syarat dasar suatu kalimat sama dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, it's need subject and at least a predicate. But sometimes English selain butuh predicate juga butuh yang namanya to be. Itu untuk memberikan clear, concise time mark-nya gitu. Jadi ini dia. Ada person, bisa place, bisa thing, bisa idea. It can be anything in the world. It can be the planet itself. It can be, you can say God. God itself is a noun. Jadi noun itu adalah semua, kita sering nyebutnya kata benda, but it's not just benda. It can be animal, it can be idea, it can be a thought, it can be yourself, your mother, your father. It can be a lot of things. Yeah, there is a sound there, so you won't get bored. Okay. Nah, ini misalnya nouns yang contohnya it's not just kata benda. Ada United Nations, ada United States of America, USA. Ada bulan Juni, June, July. Sekarang kita di August. Terus ada laws, ini adalah nama sekolah. There's a country, United Kingdom misalnya. Lalu ada month, ada bisa dari January to December, itu adalah sebuah noun juga, and school. Okay, let's practice.
Number one, we have Mark and Jennifer have a son. Berapa banyak noun-nya di dalam kalimat pertama? Anyone? Please unmute if you have any. If you want to answer. Number one. Or I can. Is it okay if I call out your name? Giska. Giska Ade Fahra. Giska, could you please unmute and tell me ada berapa noun di kalimat pertama? Mark and Jennifer have a son. 3, ma'am. Thank you, excellent. Giska. So we have 3. Oh, ini lagi di satu ruangan ada banyak orang ya. You can please mute. Yeah, please. Okay. You can mute after that. Yep. Okay. So di dalam kalimat pertama we have 3 nouns. Jadi ada Mark, ada Jennifer, and ada son. It's the same for the second sentence. There are many people in this classroom who are missing the assignments. Sania Isabella. Could you please tell me how many nouns in this sentence? Berapa? 2. There are 2 nouns. Okay. Thank you, Sania. Sania said 2. We have, berarti yang pertama adalah people here. Lalu ada classroom, jangan lupa. And we have assignments. Jadi 3 kata benda. Cuma di sini dia kan tempat ya. Sometimes we miss out on this, tapi ini adalah sebuah noun. Jadi ada orang, ada tempat, dan ada kata benda di sini. Assignments. Thank you, Sania. So kayak yang di kalimat ketiga, I'm ready for Thanksgiving. Ini ada 2 nouns-nya, ada I sama Thanksgiving. Lalu yang keempat, the man in the mirror was not one but himself. The man ini kalau dalam kalimat ini ada 3 juga, ada man, mirror, and himself. So we have 3 nouns, bukan 1 orang aja di sini padahal, tapi ada 3 noun. It's different thing, bukan tentang konteks kalimatnya, tapi berapa kata benda yang ada di sana. Okay. So we have pronoun. Nah, tadi ada noun, sekarang ada pronoun. Jadi kalau noun itu kata benda, pronoun adalah kata ganti. For example, Tara, it's a he, karena dia laki-laki. Sammy is a she, because she is a woman. Tara and Sammy ada 2 orang, berarti dia jadi they. So, jadi ini tuh untuk kata benda. Misalnya, my name is Emmy. I said I. I is pronoun. And then biasanya pronoun ini itu gender specific. Jadi untuk laki-laki itu he, untuk perempuan itu she. You don't need to get confused with the current issues. Jadi sekarang ada issues where in Amerika orang-orang ganti pronounnya dia laki-laki, but dia feel like perempuan, they can use a she, but no, it's a gender specific pronoun. He, she, or they. Jadi dia digunakan untuk mensubstitusi kata benda. Jadi pronoun itu untuk menggantikan sebuah noun. Dan di sini contohnya, Jim outran the animals. Jadi seseorang bernama Jim itu berlari lebih kencang daripada animals. Bisa ketika kita sudah tahu konteksnya, sudah tahu bahwa kita menceritakan tentang konteks dari si Jim ini, we got that it's a he, dia laki-laki, he outran the animals. Itu kita ubah jadi them. Yeah, it's a race against mice. Oke, ini beberapa contoh pronoun types. Jadi tidak hanya she, he, but ada possessive pronoun, mine, yours, his, hers, it's, ours. Jadi ada cukup banyak types of pronouns. Ada yang possessive sifatnya, ada yang demonstrative,
ini untuk menunjukkan. Misalnya this, that. Ini misalnya saya bilang nih, this bottle. It's a bottle. Kelihatan nggak? Oh, you cannot see because it's transparent. But I've got a bottle here. Yeah, a water bottle. A tumbler. So you can see that if I say this is mine, the bottle is mine. Itu kalau saya bilang the bottle is mine, artinya saya menggunakan noun. But if I say this is mine, itu berarti saya menggunakan pronoun. So jadi kalau kita mau menunjuk sesuatu, this, that, these, or those itu these dan those ini untuk yang plural, jadi yang lebih dari satu. Oke, lalu ada yang objektif. Tadi kan yang subjektif itu ada I, you, he, she gitu ya. Tapi kalau yang objektif ada me, you, him, her. Ada juga yang refleksif. Tadi sudah ada contoh himself dalam sebuah sentence. Jadi ada myself, yourself, himself, herself, herself, themselves. Jadi pronouns itu part of noun. But pronoun ini adalah kayak anaknya dari noun. Jadi semua kata benda itu akan di dalamnya itu bisa digantikan dengan beberapa pronoun. Indefinite. Indefinite ini artinya tidak spesifik jumlahnya berapa, tapi kita ingin menunjuk suatu group of people itu dengan menyebutkan yang namanya indefinite pronoun seperti anybody, everybody, nobody, somebody. Itu kita bisa. Okay. Identify the pronouns in the following sentence. Untuk sentence number 1. I will ask Salsabila. Have I asked you before? Salsabila udah belum ya? Tadi belum ya? For number 1, which one is the pronouns? Please unmute. Pronounnya yang mana? They. Okay, excellent. Ada they di sini ya. Jadi pronounsnya adalah they. Lalu yang number 2, Angel. It. It. Okay. Jadi di sini adalah penggantinya today. Dia pakai it. It was a really good day today. Thank you, Angel. Lalu Nabila Gita. Number 3. She. Okay. Ada you juga di sini ya di number 4. Lalu kalau number 5, Amelda. Amelda. For number 5, pronounsnya ada berapa dan yang mana? One. Yours. Yours. Missing a bit, ada yours dan mine di sini. Ada dua pronouns di dalam satu kalimatnya. Thank you, Amelda, sudah bisa identify which one is the pronouns. Just a little bit missing here, but mine juga termasuk ke dalam possessive pronouns. Bisa lihat di sini ada mine, ada yours. Can you use that word? Okay, I think we can skip this one. Okay, next one is a verb. Verb atau kata kerja. Ada action verb, ada linking verb, atau biasanya kita kenal dengan to be. Okay. Verb ini biasanya act as predicate. Jadi dia memberikan pekerjaan, memberikan illustrate apa yang dilakukan oleh subjek yang kita punya. Jadi itulah fungsinya dari verb. Verb ini ada banyak klasternya, ada verb bentuk pertama, verb bentuk kedua, dan verb bentuk ketiga. But we will talk about that next week in the topic of tenses.
kita tidak akan membicarakan verb sedetail itu in this case, but we will, of course, I will introduce you to few words related to pharmacy, of course, in terms of verb. Okay. Action verb. Action verb ini adalah suatu kelompok kata kerja yang menunjukkan hal itu dilakukan. For example, study or reacting, bereaksi, atau weighing, menimbang. Apalagi kata kerja di dalam farmasi misalnya. Prescribing, jadi meresepkan obat misalnya. We will use that kind of words di dalam practical work nanti. Kalian akan mengerjakan ada test. It's a simple test, but you need to do it to complete the understanding of the topics. Jadi ada verb. Verb ini nanti bentuknya ada macam-macam, but action verb is a verb that actually we do that thing. Kayak sekarang, talk. I'm talking. You are listening. Things like that. Contohnya ada playing, driving, but also we can use prescribing. We can use any more complex words related to the field. Jadi kita bisa pilih kata-kata kerja yang berkaitan dengan bidang farmasi. Tentunya itu ada di latihan. Oke. Ada yang disebut linking verb atau helping verb. Jadi kata kerja yang digunakan untuk menolong. It's not actually we do the thing. Di dalam helping verb atau linking verb ini tujuannya adalah untuk menjahit subjek dengan the actual action verb. Contohnya adalah to be. Linking verb or be, to be itu I am, she was, she is. Jadi ada am, were, has been, are been, is. We will see bentuk-bentuk to be ini nanti itu di tenses, but you need to know that those are part of the helping verb or linking verb. Okay, verb practice. Latifa, in number 1, verbnya yang mana? Please unmute. Latifatur Rahman. Could you please help me point out yang mana yang merupakan verbnya? Which one? Yes. Okay, that's excellent. Jadi di sini kita menggunakan dia masuk action or linking verb, Latifah. Dia masuk linking or action verb. What is Latifah? Latifah, could you please unmute and answer me? Is it linking verb or action verb? Yeah, you all need to concentrate, right? Because why you cannot point out is probably you missed this one. Jadi ada action verb yang itu yang dilakukan, but linking verb is the additional to add after the subject. Jadi di sini yang nomor 2 verbnya adalah love, number 3 verbnya adalah is or linking verb yang digunakan. Di nomor 4 itu verbnya adalah danced, and number 5 ini menggunakan additional linking verb will di dalam kalimat. Okay. We will move to the next part of speech. Itu ada adjective atau kata sifat. Adjective it can be colors, it can be kata sifat. Kadang-kadang kita mikirnya cantik, baik, that's all
in adjective, but no. Adjective ini adalah suatu predikat kondisi sesuatu atau seseorang. That's an adjective situation di situ ya. Adjektif ini digunakan dalam mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Misalnya rambutnya panjang, long hair. Terus punya kulit yang pucat, pale skin. Atau snowy skin, pale skin. Terus sharp teeth, giginya tajam. So you will have a lot of description words di dalam kelompok adjective. Jadi adjektif ini mengelompokkan kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, if the day is too hot atau tidak ada yang bisa dilakukan, you can say it was a boring day. Atau kalau harinya menyenangkan, you can say exciting day. It was an exciting day. Boring dan exciting adalah both kata sifat atau adjective. So, keduanya bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang atau sesuatu. This one is to describe boring, and then this one is to describe how exciting the day was. The simple word like color, kayak di sini ada red house, tall man, large house. Jadi red house, rumah yang berwarna merah, tall man, seseorang laki-laki yang tinggi, large heart, sebuah gubuk yang besar, gitu ya. Jadi ini bisa hanya sebuah kondisi untuk mendeskripsikan suatu benda atau seseorang. Ada juga yang limiting adjective, tujuannya adalah untuk menspesifikasi suatu kondisi, misalnya high school student, subjeknya adalah students. Di limiting adjective itu adalah high school student, but dia adalah satu unit noun sebenarnya, high school student. Lalu ada teams, ada two teams, lalu ada every employee, semuanya. Nah ini adalah limiting adjective, but mostly adjective itu digunakan dalam konteks descriptive. There are many good students in high school. Oke, di sini ada berapa noun? Who can I ask? Saskia. Sorry, ada berapa adjective here? Saskia Ramadhani, please unmute. One man. One, which one? Kata apa katanya? Kata yang mana? In high school. High school. Kata sifat. Which one is kata sifat? Is high school kata sifat di sini? Tadi kan dia konteksnya di depan student. Sorry, what? One good student. One good student. Satu kata. Ada satu kata adjective di dalam kalimat ini. Which one is it? Good. Okay, excellent. Thank you, Saskia. Jadi di kalimat ini yang merupakan adjektif adalah kata good. Jadi seorang mahasiswa yang baik, good student. Okay. She was grateful for the interview. Kira-kira yang merupakan adjektifnya itu yang mana? Nazwa. Tadi Nazwa udah ya? Belum ya? Belum, ma'am. Okay. Ya, Nazwa. Which one is the adjective? Grateful, maybe. Okay, thank you Nazwa. It's correct. Jadi di sini adjektifnya adalah grateful. Next one. I am a very intelligent person. Raka, could you help me? Which one is the adjective? Yes, ma'am.
It's intelligent person. Okay, excellent. The intelligent word is the adjective, right? Jadi intelligent di sini artinya cerdas, and person di sini adalah noun. So this one is the adjective. Thank you, Raka. The basketball team was very adept in knowing the difficult plays. Nah, di dalam kalimat ini ada dua adjectives. Could you please point out which ones are the adjectives? I will ask Naila. Naila Putri. Could you please help me point out yang mana adjectives? Dan difficult. Tadi apa? Adept dan difficult. Excellent. Thank you so much, Naila. Naila said that the adjectives are adept dan difficult. That's correct, ya. Jadi, kalau yang nomor 5, this rather easy. Septiani Ayu. Could you please point out yang mana yang merupakan adjective? Beautiful, ma'am. Ada dua adjectives di sini. Blast green. Okay, bluish green dan beautiful, ya. Thank you, Septiani. Septiani said bluish green sky. Jadi bluish green-nya ini adalah adjective dan juga beautiful itu adalah adjective juga. So we have two adjectives in one sentence. And we have adverbs. Adverbs itu tadi sudah 4 ya. Kita masuk ke part of speech yang kelima. Yang kelima ini ada adverbs. Adverbs merupakan kata keterangan. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada SPOK, nah ini adalah K-nya. Adverbs ini bisa banyak macam-macam bentuknya ya. Adverbs itu digunakan untuk modify atau untuk menjelaskan situasi, keterangan, kondisi di saat kita tentang apa yang kita bicarakan. Biasanya dia ciri-cirinya adverb itu adalah kata kerja, kata sifat ditambahkan ly di belakangnya. Misalnya he drove slowly. She sleeps beautifully. Dia tidur dengan cantik. Dia menyetir dengan lambat. Dia membaca dengan jelas. She speaks clearly. Dia berbicara dengan jelas. Jadi ada tambahan ly. Cara paling gampang untuk mengidentify sebuah adverbs adalah dia di dalam suatu kata adjective atau kata sifat itu biasanya dia akan ditambahkan ly. Lalu ada adjektif juga untuk menunjukkan suatu extreme. Nah, itu biasanya dia ditambahkan kata very. Di depan sebuah adverbs biasanya ada di depan sebuah noun itu biasanya ada adverbs, yaitu salah satunya untuk menunjukkan suatu extreme itu adalah very. Nah, ini. Fast car, car-nya adalah noun, tapi fast-nya itu adalah kata sifat. Nah, very-nya ini adalah adverb. Jadi very fast ini untuk menunjukkan suatu ekstrim bahwa mobilnya itu sangat cepat. For example, very fast car, we can say Porsche, Ferrari. Yang suka F1, for example, tahu fast car itu seperti apa? Atau yang suka nonton NASCAR atau Formula E, something like that. Oke, lalu ada adverb tambahan selain tadi verb yang ditambahkan ly atau adjektif yang ditambahkan di depannya ada kata very. Itu ada juga adverb ini dia pakai kata quiet. Ada kata quiet itu agak. Nah, itu adalah sebuah adverb. Agak atau rather. So, but it's barely used kecuali di dalam suatu naskah-naskah ilmiah itu baru sering muncul ya. Jadi kita bisa identify bahwa ada adverbs yang bisa kita gunakan di dalam naskah ilmiah. Nah, ini dia tipsnya yang tadi diberikan bahwa sometimes verb itu adalah
identify by the ly suffix atau imbuhan ly. Biasanya ada imbuhan ly di belakangnya atau suffix. Biasanya adverbs ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan how, when, where, and how much. Oke, kita practice with the adjectives. With the adverbs. Number one, Niar dance very well. Tadi very itu merupakan sebuah adverb. Well-nya ini adalah adjective. Number two, I swiftly ran after the ball. Cara identify-nya kita lihat suffix ly, swiftly. Jadi I ran swiftly after the ball. Saya berlari kencang menuju untuk mendekati bolanya. Number three, Haikal angrily slammed the door shut after screaming very loudly at his roommate. Dinda Eka Putri. Number three, could you please point out, ada dua adverbs di situ. Adverbsnya yang mana saja? Angrily And loudly. excellent. Thank you, Dinda. Jadi Dinda said the two adverbs in the sentences in the sentence are angrily and loudly. And number four, Lailan is a very happy person to be around. Louis Octarianti. Yeah. Could you please point out which one is the adverbs in number four? No, Happy. sorry. Happy. Happy is an adjective. Happy. Very happy. Ya, the word very di dalam nomor 4 ini menunjukkan adverb. Lalu number 5, the night crept up stealthily like a burglar in a house. Kalimat ini artinya malam merayap diam-diam seperti pencuri di dalam sebuah rumah. Artinya malamnya tuh datangnya lambat. Ini adalah sebuah kalimat bernuansa majas. Jadi dia agak-agak majasi bahasanya gitu ya. Oke, kira-kira ini yang mana yang merupakan adverb? Aura. Aura stealthily ya. Oke, thank you Aura. Aura said stealthily itu adalah sebuah adverb. Menunjukkan ini kita identify-nya gampang. Ada ly, penambahan di sini, lalu ada very. Itu merupakan cara paling easy to identify which one is the adverb. Okay, the sixth part of speech is conjunctions. Conjunctions contain words that are used to link two sentences. Jadi tadinya tuh ada dua kalimat, tapi kita ingin buat jadi lebih sederhana, tidak jadi dua kalimat, kita ingin buat jadi satu kalimat, so we use conjunctions. Conjunction ini arti literal meaningnya itu adalah junction atau jembatan, jadi penghubung. Dia adalah sebuah junction. Contoh-contoh katanya ada and, ada or, ada but, ada for, ada nor, ada so, ada yet. Jadi conjunction itu digunakan untuk connecting dua kalimat menjadi satu kalimat. Oke. Ini beberapa contoh conjunction. The most common subordinating conjunction atau conjunction yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, contohnya ini adalah time stamp. Jadi pakai after, although, as, because,
before, how, if, once. Ini semuanya bisa digunakan sebagai conjunction. Tapi kalau ini di awal dia bukan conjunction. Kan how adalah kata tanya ya, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi dia bisa double function. Kita akan lihat satu-satu nanti di contoh bagaimana cara mengidentify conjunction ya. Ini juga merupakan correlative conjunction, bisa jadi di dalam suatu kalimat itu bisa ada dua conjunction yang digunakan, both, misalnya contohnya both and. Both both Donald Trump and Joe Biden will support Israel and will not let Palestine reclaim their nation. Nah, jadi misalnya both A and B. Nah, itu berarti ada dua conjunction di situ. Conjunctionnya namanya adalah correlative, di mana conjunction ini yang satu berkaitan dengan yang lain. Ketika yang satu muncul, dia yang lain perlu muncul. But it's not exclusive. Kadang-kadang and tidak perlu ada. Both are sebaliknya, gitu ya. Semuanya balik lagi ke konteks ketika kita menggunakan. Itu kenapa ketika kita mendengar suatu kata lalu ditanyakan artinya apa, we need to understand the context first. And for conjunction practice, number 1, Lara and I will go out tonight. Ini ada dua kalimat awalnya. Lara will go out tonight. I will go out tonight. Kalau kita ingin menulis dalam satu kalimat, so we use conjunction. We said, Lara and I will go out tonight. Tadinya keduanya mau go out tonight. Tapi when we use conjunction, it's just one simple sentence. Number 2, after the movie, let's go out to it. Nah, ini juga ada dua kalimat. After the movie. Lalu yang di sini, let's go out tonight. Let's go out to eat. Ini ada dua kalimat. And after is used as conjunction. But dia berada di awal. Lalu ini adalah correlative conjunction di number 3. Itu neither Leah nor Daniel ate lunch. Jadi ini dia menggunakan neither and nor. Jadi bahkan Lia dan Daniel sama-sama tidak makan siang. Jadi neither Leah nor Daniel ate lunch. Number 4, my true passion in life is writing, and I hope to get published soon. Kira-kira yang ini conjunction-nya yang mana? Rahayu, could you please help me point out which one is the conjunction for number 4? Dia ada my true passion in life is writing and I hope to get published soon. Which one? N. Okay, thank you, Rahayu. Rahayu said the conjunction is and. That's excellent. Lalu yang number 5, ini nama orang ya. Sydney is not the name of the city. Sydney makes good grades because she studies every night. Rendra, could you please help me point out which one is the conjunction for number 5? You can unmute. Rendra, please unmute. Which one is the conjunction? You are not audible. We cannot hear you. Tidak terdengar suaranya, Hendra. Do you have you unmute?
Can you please unmute? Oh, okay. Okay, which one is the conjunction for number 5? Sydney makes good grades because she studies every night. Seems like he is not answering. I don't know why. Or just like hopefully doesn't care either. So to be frank, the conjunction is because. And number 6, either you will put forth effort in your classes or you will not do your best. So in this section in number 6, itu ada satu conjunction di sini yaitu or. So you need to remember yang mana-mana saja kata-kata yang bisa digunakan sebagai conjunction atau penghubung. And next one is preposition. Preposition ini adalah kata depan. Bisa saja kata-katanya ini sama dengan conjunction, tapi fungsinya bisa berbeda dan cara mengidentifikasinya itu bisa sangat berbeda. Jadi kalau dari contoh di sini yang disebutkan ada beberapa jenis preposition. Ada under di bawah, ada over di atas, ada of. Ini adalah untuk mendescribe sesuatu. Ada to, menuju. Ada in, out, beneath, di bawah, beyond, melebihi, for, untuk within, di antara, down, ke bawah, up, down itu turun, up itu naik, during itu saat, without, tanpa. Nah, ini semuanya merupakan kelompok dari preposition. So, you will use this sebagai kata depan. Biasanya dia di Indonesia the closest meaning of preposition itu adalah kata depan, tapi tidak se-exclusive like di dalam bahasa Indonesia. But the easiest to understand itu adalah dia seperti kata depan. Kata depan itu maksudnya adalah kata untuk menunjukkan ya tempat or situation itu bisa juga. Samples. The book is on the table. Berarti bukunya berada di atas meja. Ini mejanya, bukunya tepat di atasnya nempel. The book is beneath the table. Jadi kalau bukunya diturunkan di bawah meja itu namanya beneath or under. The book is leaning against the table. Berarti bukunya itu dia menempel di samping meja. Leaning against. Bersandar leaning ini. The book is beside the table. Berarti bukunya berada di samping meja, hanya saja tidak menyentuh meja. She held the book over the table. Jadi bukunya itu dia pegang di atas meja, tapi bukunya tidak menyentuh meja. Over itu artinya di atas, tapi dia tidak bersentuhan secara langsung dengan benda yang ada di situ. Jadi, my bottle, I hold my bottle over the table or over my laptop. But my laptop is on the table. So it's different in the preposition words. She read the book during class. Jadi kata depannya ini adalah during, saat, ketika, di tengah-tengah kelas. Jadi during itu artinya seperti itu. Object of the preposition. Jadi kuncinya adalah kenali objek pada preposisi. Letaknya adalah setelah preposisi. Biasanya preposition baru objek. Objeknya sendiri SPO in this context ya, preposition often begin with prepositional phrases to complete the phrase. The prepositional usually teams up with a noun, pronoun, or gerund. Ini beberapa contohnya dengan kata at noon, di siang hari. At itu adalah preposition, noon itu adalah objek dari preposition. Behind them. Them ini adalah sebuah objek karena dia adalah objectified noun, jadi dia them. Lalu ada atau objectified pronouns, dia prepositionnya ada di sebelum kata objek.
Without sneezing. Without ini adalah preposition. Condition ya, di sini dijelaskan bukan tempat atau waktu, but di sini dia sneezing. Sneezing ini adalah gerund. Dia adalah objek di sini. Without sneeze. Sneeze itu adalah kata kerja, artinya bersin. Sneezing itu artinya bersin, tapi sebagai kata benda. Without sneezing. Tanpa bersin-bersin. Kayak gitu. So itulah gerund. Gerund ini sebuah kata kerja yang ditambahkan ing, jadinya kata benda. That is the special case. Namanya adalah gerund. At the kitchen counter. At-nya adalah preposition. Between us. Between-nya adalah preposition. Without completely finishing. Without-nya adalah preposition. Completely-nya itu adalah adverb. Finishing ini adalah gerund. Dia adalah sebuah kata benda atau noun. Infrequently, a clause will be the object of the preposition. Jadi bisa saja preposisi itu objeknya itu sangat panjang kata-kata. For example, in class today we talk about what Mr. Dimas explained in our next research essay. In class today we talked about dia adalah sebuah preposition. What Mr. Dimas say ini adalah sebuah objek. Jadi objeknya panjang, nggak cuma satu kata, nggak cuma satu benda. About merupakan preposition, ini adalah noun clause acting as object, not subject. Let's practice. I don't want to go before the judge tomorrow. Berarti di sini before itu adalah preposition. Number 2, Andrew tossed the ball into the air. Into ini merupakan preposition. Jadi before the judge ini adalah preposition, di setelahnya itu adalah objek. Into the air, ini objeknya adalah the air, into adalah preposition. Number 3, Sienna quickly ran across the yard. Across, ini merupakan preposition, the yard adalah objek. Number 4, Christian walked inside the house to get his dad. Christian walk, ini adalah noun, verb. Inside is a preposition. The house is the object, but it's a noun. To get his dad is, this one is a verb, to get, and his dad is a noun. Jadi di sini nounnya ada cukup banyak. The first is Christian, the house, and dad. But the verb ada walked, but inside is a preposition. Calvin is a great musician and often plays shows around the country. Yang merupakan prepositionnya adalah around. Calvin is a great musician and often plays shows around the country. Jadi dia preposition. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung, yang ini preposition or conjunction. Nah, di sini kita bisa bedakan bagaimana preposition dan conjunction ini cara mengidentifikasi. Conjunction biasanya dia bisa dipecah kalimatnya jadi dua kalimat. But preposition, no, you cannot divide the sentence into two simpler sentence. Jadi dia biasanya preposition ini untuk menunjukkan tempat, kondisi, cara gitu ya. But conjunction itu completely berbeda. Dia hanya menghubungkan dua kalimat yang tadinya terpisah. Ini contoh-contoh words of preposition. Preposition glues a noun or pronoun into a sentence. Biasanya preposition ini menempelkan kata benda ke dalam kalimat. Tapi kalau conjunction menempelkan dua kalimat menjadi satu.
Jadi preposition ini hanya bisa menempelkan satu kata benda atau objek ke dalam kalimatnya. Dia tidak bisa menempelkan kalimat. But conjunction dia bisa menempelkan, artinya dia bisa menggabungkan dua kalimat menjadi satu. So when we looked at the practice nanti itu kadang-kadang gimana ngebedainnya gitu ya, but we can do that. Conjunction have the ability to connect verbs together. Jadi kalau preposition yang di-connect itu adalah noun atau kata benda, kalau conjunction dia bisa meng-connect verb atau kata kerja. That is the difference. Kita lihat practice untuk perbedaannya. Kira-kira ini adalah preposition or conjunction. Number one, I want to read a good book beside the tree. Number one, kira-kira ini preposition or conjunction. I will have to ask Miranda. Miranda, could you help me? Yang di nomor 1 ini apakah preposisi or preposition or conjunction? Kata beside di sini. I want to read a good book beside the tree. Kira-kira ini preposition or conjunction? Preposition. Excellent. Thank you, Miranda. It's an preposition. Kenapa? Karena dia hanya menempelkan atau menggabungkan kata tree di sini. Kata pohon. Dia menempelkan di situ. Number 2. After we dance, we go out for a walk. Kira-kira kata after di sini, dia merupakan preposition or conjunction? Najwa Suci. Najwa, would you please unmute? Conjunction. Conjunction. Excellent, Najwa. Thank you so much. Jadi ada kata we dance, ada subject and predicate, and the next one we go out for a walk. Dia dihubungkan dengan kata after. Thank you. Number 3, while you were away, you missed lots of work. Kira-kira ini preposition or conjunction? Kata while di sini, dia apakah preposition or conjunction? We will ask Faiza Akhil. What do you think? Conjunction. Conjunction. Yeah, thank you, Faiza. It's a conjunction because di sini ada subject, ada predicate. Dia yang di sini you itu dia tidak hanya dia bentuknya sounds like an object, but it's actually a subject. Thank you, Faiza. That's correct. Number 4, she sent him a text instead of speaking. Number 4 ini novel. Dia preposition atau conjunction, kata instead di sini. Preposition. Excellent. Thank you, Novel. Dia ini merupakan preposition karena di sini adalah objek yang dia gabungkan ke dalam kalimat. Number 5, he left the room without talking to anyone. He left the room without talking to anyone. Okay, I will ask Desti. What do you think, Desti? Without di sini merupakan preposition or conjunction? Preposition. Preposition. Why preposition? Oh, masih mute, Desti. Oke. Pardon, apa tadi? Kurang jelas. Yang talking ini merupakan objek, ya. Dia adalah gerund. Jadi talk itu bisa
kata kerja, bisa kata benda. But talking to anyone, ini adalah sebuah gerund. Talking di sini acting as gerund. Oke, thank you. Tadi Desti ya. The train had to stop because of the weather. Nah, ini kira-kira number 6. I will ask Aisyah. Aisyah, could you please point out ini adalah preposition or conjunction, kata because. Preposition, Bu. Okay, thank you Aisyah. It's a preposition ya. Jadi ya because of the weather. Okay. Oh, pardon me. Should be. Oh, hold up. There is a missing material. Some of them there. I will add. You can wait for a bit ya, sebentar. I have to add some of it. Okay. 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 The last part of speech is interjection or articles. Ini adalah suatu kata tambahan yang biasanya ditambahkan ke dalam suatu kalimat. Itu tujuannya untuk memberikan dramatic effect ke dalam kalimatnya. Contoh di sini ada interjection. Pakai wow. Oh wow. Atau ouch. Superb. Excellent, something like that. I use a lot of interjection if I talk to you, misalnya. Fabulous, wow, view, gitu ya, yang di sini. Atau kadang-kadang, oh my god, itu adalah interjection. Dia seperti filler. Jadi dia ditambahkan untuk memberikan efek dramatis. Contohnya di sini ada hooray, something like that. Great job everyone. Nah, great job itu bisa menjadi interjection. Biasanya interjection ini followed with an exclamation atau tanda ini. This one. Okay. That's all the materials for the theoretical work about part of speech. But I have the first task for you guys is that I have uploaded on the virtual campus or the LMS. Please check that one out. Jadi silahkan dicek di sana. Nanti juga akan ada saya tambahkan berkaitan dengan part of speech. Di situ ada refresher work. You can work on that for 30 minutes ya. Waktunya ada 30 menit untuk mengerjakan kuis yang ada di LMS. Tinggal login aja. Waktu batas pengerjaannya sampai jam 23.59 hari ini. Untuk tugas part of speech-nya itu nanti akan saya tambahkan dan akan saya beritahukan lewat Marsha. Ya, waktunya itu adalah pengerjaannya 1 minggu. But it's great if you can submit today, gitu ya. Okay, thank you everyone for attending the theoretical class. Untuk kelas praktikumnya, because this is an online class, we cannot do it directly ya. Biasanya langsung latihan di kelas, but you can now practice on your own. Jadi take your time. You have 30 minutes to work on the quiz, and after that you can do the practical work. Thank you everyone for attending the class, and thank you Marsha for facilitating the class as well.